Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu dan bapak jamaah salat tarawih rahimakumullah, sehat bapak ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini alhamdulillah kita Allah berikan rasa aman pada dalam diri kita, aman dalam keluarga kita, aman pada harta kita, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah juga mencukupkan kita dengan rezekinya. Maka dari itu bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, sudah sepantasnya kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, karena rasa syukur itu akan terus mengingatkan kita akan hakikat hidup yang hanya sementara, dan kita akan kembali kepadanya serta akan mempertanggungjawabkan setiap segala sesuatu yang kita terima dan untuk apa kita menggunakannya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan sampaikan tentang masalah terijabah dan terhalangnya doa. Dan ketika kita memperhatikan diri kita dan jujur kita bahwa semua kita memiliki kebutuhan yang banyak, dan kita juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki semua yang kita butuhkan. Bahkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang kedua itu sangat jelas dikatakan Allahus Samad. Allah memiliki segala kebutuhan dan dialah yang akan memberikan apa saja yang kita butuhkan. Sehingga bapak ibu jamaah rahimakumullah, dalam ayat lain juga Allah katakan ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, engkau sangat membutuhkan Allah. Kenapa? Karena engkau punya kebutuhan dan Allah memiliki semua yang engkau butuhkan, maka engkau sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita sampaikan tidak ada satu pun yang lebih tepat dan cepat untuk menyampaikan kebutuhan atau hajat hidup kita kepada Allah selain daripada doa. Karena Rasulullah mengatakan laisa sayun akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat menyampaikan hajat manusia kepada Rabb-nya selain daripada doa-doanya. Sehingga ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Maka berdoalah engkau, aku akan perkenankan. Namun ibu bapak jamaah rahimakumullah, berangkat kita dari kondisi-kondisi kehidupan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa walidihi tukaffiru as-salah wasyam wasadaqah wal amru 'anil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ketika kita melihat kondisi kita, Rasul katakan manusia itu pada dasarnya hanya bermasalah dengan 3 hal saja.
Yang pertama, manusia bermasalah dengan keluarganya, fi ahlihi. Yang kedua, manusia terkadang dirisaukan oleh hartanya. Dan yang ketiga, manusia itu terkadang juga dikhawatirkan oleh anak-anaknya. Kita perhatikan kalimat Rasul sesudahnya, tukaffiru as-salah wasiyam wasadaqah. Masalah yang berkaitan dengan keluarga, masalah yang berkaitan dengan harta, masalah yang berkaitan dengan anak-anak, tukaffiru as-salah, bisa hilang dengan senantiasa menjaga salat. Wasiyam, bisa bertukar dengan kemudahan ketika kita betul-betul memelihara puasa. Wasadaqah, semua masalah itu akan terasa sebagai sesuatu yang akan memuliakan kita dan hilang dalam kehidupan kita ketika kita mengiringinya dengan sedekah. Maka hadis ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah mulai salat, puasa, sedekah, amal makruh, nahi mungkar, ternyata semuanya itu adalah sebagai pelicin yang dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan hajatnya, keluar dari masalah keluarganya, masalah harta, dan juga masalah anak-anaknya. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya Allah katakan di dalam sambungan ayat tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri, siapa yang menyombongkan diri itu? Sudah jelas dia risau, hidup tak tenang, masalah hidup rumit, rezeki sempit, pekerjaan sulit. Tapi dia enggan untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika kita tanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebenarnya musibah yang paling besar dalam hidup kita itu apa bapak-bapak? Apa musibah yang paling besar menimpa kita? Bapak ibu-ibu. Musibah yang paling besar menimpa kita itu adalah malas. Malas. Manusia malas untuk membawa hatinya yang risau, membawa dirinya yang khawatir, membawa persoalan hidupnya yang rumit itu untuk kembali kepada Allah. Dan ketika kita cermati Bapak jamaah rahimakumullah, para nabi-nabi dahulu lebih dahulu merasakan kehidupan yang sulit, ditimpa masalah atau musibah. Tapi setiap musibah dan masalah hidupnya berganti dengan mudah, kelapangan hidup. Kuncinya apa? Yusari'una fil khairat. Mereka menyegerakan kebaikan-kebaikan. Sehingga dalam hadis lain juga Rasul katakan, idfa billati hiya ahsan. Ketika engkau menjumpai kehidupan yang buruk, masalah hidup yang rumit, ikuti semua itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ayat yang sering kita sampaikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja mereka yang melakukan amalan-amalan salih, menyegerakan kebaikan-kebaikan dengan keyakinan, apa yang Allah berikan? Falanuhyiyanna hayatan thayyibah, hidupnya Allah baikkan. Walanadziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, akhirat pun Allah siapkan. Kan ini inti doa kita Bapak Ibu. Apa inti doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap hidup dunia baik, akhirat kita baik, dan kebaikan dunia
kebaikan akhirat itu Allah letakkan di dalam amal saleh, sehingga amal saleh adalah pelicin terkabulnya doa. Nah, ada yang lain. Yang menyebabkan doa kita itu mudah terijabah ya ibadah. Karena di dalam ibadah itulah Allah letakkan apa yang kita butuhkan. Allah hidupkan kita dengan kehidupan dunia yang baik. Allah hidupkan kita di akhirat dengan kehidupan yang baik juga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahkan ketika kita menganalisa apa yang dikatakan oleh Rasul, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada bumi dan isinya. Maksudnya Rasul katakan, aku mencintai apa yang kalian cintai dari dunia kalian, seperti wangi-wangian, seperti pasangan hidup. Tapi Rasul katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kenyamanan yang tidak ada tandingannya dan tak bisa dibandingkan dengan harta, keluarga, segala macam fasilitas hidup di dunia, yaitu adalah salat. Bahkan Rasul katakan kepada Bilal, ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah dan azan dan iqamah. Mari kita salat, istirahatkan jiwa kita dari berbagai macam bentuk persoalan dunia dengannya. Intinya, ternyata memang ibadah itu membawa kebaikan hidup. Makanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita kaitkan dengan kajian kita pada minggu yang lampau. Ini coba kita perhatikan lagi bapak ibu. Apa kata Allah di dalam Quran surah Ad-Duha itu? Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau yatim kan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, tapi kami beri engkau pengasuh. Wa wajadaka dhallam fa'ada. Dulu engkau bingung, kami beri engkau petunjuk. Wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Dulu engkau fakir berkekurangan, kami kayakan. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Pada ayat sebelumnya, susah pun engkau, risau pun engkau, Allah tak pernah tinggalkan, Allah tidak pernah benci. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketika engkau berusaha membawa kerisauan hidup engkau kepada akhirat, dunia Allah berikan. Engkau segerakan kebaikan, maka pintu kemudahan akan Allah bukakan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita merasakan hidup kita ada bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan harta, bermasalah dengan anak-anak, penyelesaiannya adalah ibadah. Makanya ulama katakan, man aslaha ma bainahu wa ma bainallah aslahallahu ma bainahu wa ma bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hidupnya, dan Allah akan perbaiki kondisinya dengan manusia yang ada di sekitarnya. Maka kunci daripada kebaikan itu, terijabahnya doa itu adalah yusari'una fil khairat, segera saja melakukan kebaikan. Banyak-banyak ibadah. Bapak rahmat jalan yang pertama. Sehingga ketika Rasul katakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan engkau yakin doa engkau diperkenankan oleh Allah. Kita bisa yakin doa kita diperkenankan oleh Allah apabila falyastajibu li wal yu'minu bi. Bila kita memperkenankan yang Allah minta, lakukan ketaatan, maka insya Allah doa akan Allah perkenankan. Yang kedua Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa saja yang menyebabkan doa-doa kita terhalang, tidak terijabah? Rasul juga katakan, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismu wala qati'atu rahim illa a'ta'ullahu ihdas talas.
Tidaklah seorang muslim dia berdoa selama dia tidak melakukan dosa dan selama dia tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan perkenankan doa-doanya. Berarti yang menghalangi doa kita terijabah itu yang pertama dosa, yang kedua putus silaturahim. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan salah satu penyebab rezeki itu sulit, masalah hidup kita rumit, pikiran kita risau saja berkepanjangan, itu adalah dosa. Dan tanda kita berdosa itu adalah risau yang berkepanjangan. Karena setiap kebaikan ujungnya tenang, setiap keburukan menggelisahkan, setiap kegelisahan perlu kita mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata itu adalah dosa. Sehingga Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu jika diingatkan kepada Allah jiwanya gemetar. Apa maksudnya? Ketika dia diingatkan kepada Allah, Allah Maha Rahman, Allah tempat kembali, maka dia khawatir datang kepada Allah dalam keadaan yang berdosa. Sehingga dia berusaha melebur dosa-dosanya dengan menyegerakan melakukan kebaikan dan beristighfar kepada Allah. Ibu bapak rahmati Allah, dalam surat Nuh itu jelas Allah katakan ayat yang ke-10, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Aino, ajak kaum engkau beristighfar karena dia Maha Pengampun. Jika engkau mengajak mereka beristighfar, dari langit itu tercurah rahmat. Harta engkau akan Allah cukupkan, anak engkau akan Allah baikkan, lapangan kerja akan Allah berikan, usaha-usaha engkau akan Allah lancarkan. Intinya apa? Ternyata kembali kepada Allah dengan istighfar, mengobati hati dari dosa dengan memohon ampun kepada Allah, membukakan kembali jalan kemudahan. Makanya hadis yang populer juga dikatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang senang beristighfar, Allah ganti kesulitannya dengan kemudahan. Allah ganti risaunya dengan kegembiraan. Allah bukakan pintu rezeki dari dalam yang tak disangka-sangka. Jadi Bapak Ibu, kenapa doa kita tidak terijabah? Penyebab yang pertama adalah kita membiarkan diri kita terbungkus oleh dosa. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Bapak Ibu hafal Quran surat Al-Humazah ya Pak Ibu ya. Allah katakan, wailul likulli umazatil lumazah. Ada kalimat wail itu Bapak Ibu. Kalau Allah katakan kalimat wail, wail itu menyatakan sebuah kesengsaraan, penderitaan, sedikit pun tak ada kebaikan. Bahkan kalimat wail itu salah satu nama jurang neraka. Sehingga kalau Allah katakan wail, berarti tidak ada kebaikan di situ. Siapa yang wail itu? Li kulli umazatil lumazah. Ada kalimat li kulli. Li untuk kuli keseluruhan, berarti untuk keseluruhan. Intinya sedikit pun tidak ada peluang kebaikan. Bagi siapa? Li kulli umazatil lumazah. Bagi pengumpat, pencela dan pengumpat. Orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat, sedikit pun tak ada kebaikan dalam hidupnya, dan itu penyebab terhalangnya doa. Bahkan Rasul pernah ditanya, ya Rasul, si fulanah tuh rajin salat, puasa, bersedekah, tapi mulutnya menyakitkan hati tetangga. Rasul katakan ahlun nar, dia itu adalah penghuni neraka. Maka tidak ada sesuatu yang lebih banyak membuat manusia terjerumus kepada jurang kesengsaraan kecuali lisannya. Maka Rasul katakan, hati-hatilah engkau dengan ucapan
Karena nanti engkau bisa akan ditangguhkan menunggu dan mencari orang-orang yang engkau sakiti dengan lisan engkau untuk mendapatkan maafnya. Jangan kita suka mencela dan mengumpat, Bapak Ibu. Dan satu hal Ibu Bapak rahmati Allah, istri suka mencela suami, mengumpat tak bersyukur, atau suami suka mencela istri atau mengumpat dan tidak mensyukuri istrinya, itu salah satu penyebab terhalangnya doa, Bapak Ibu. Putus silaturahim itu juga ini salah satu penyebabnya adalah suka mencela dan suka mengumpat. Bapak-bapak pernah merajuk nak sama istri? Pernah enggak? Pak, dia pernah merajuk sama istri? Hah? Pernah Pak? Oh Pak, lihat dong merajuk ke istri. Pak ya, jangan suka merajuk, Bapak ya. Karena rajukan itu salah satu yang dapat menyebabkan kita sulit mensyukuri apa yang ada pada istri kita. Itu kan suami, istri. Istri itu tidak akan nyaman dia sebelum mendapatkan ridho daripada suaminya. Dan para istri itu harus tahu surganya di hati suami. Tapi surga suami tidak ada di hati istri. Surga suami itu di hati orang tuanya. Perbaiki hubungan dengan suami istri, dengan anak, dengan keluarga, dan dengan yang lain-lainnya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang kedua penyebab terhalangnya doa, memutuskan silaturahim. Ya. Dan kalau di masjid, Rasul katakan kalau saf-saf itu sudah mulai berenggangan, tak mau rapat-rapat, itu satu pertanda di masjid itu terjadi pertikaian. Tidak baik silaturahim. Nah, itu. Kenapa? Jangankan merapatkan hati, merapatkan diri aja tidak mau. Ini. Nah, perbaiki itu. Sujud ruku itu tak akan berguna ketika silaturahim itu putus. Yang ketiga yang dapat menyebabkan terhalangnya doa, Rasulullah katakan, wa dzakara rajul yutilus safar Ash'asa akbara yamuddu yadaihi ila samai ya Rabb. Ada Rasul menyebutkan seorang laki-laki dalam safar, bajunya dah kusut, mukanya dah lusuh. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa pada Allah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Rasul katakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Dia mengangkat tangannya kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan, kenyamanan, penyelesaian dari masalah hidupnya. Tapi apa kata Rasul? Dia makan makanan haram, dia minum minuman haram, dia memakai pakaian dengan cara yang haram. Bagaimana mungkin Allah perkenankan doanya dengan sesuatu yang haram? Jadi bapak-bapak patut memikirkan uang yang dibawa pulang. Karena uang yang bapak bawa pulang akan dibelikan oleh istri ke beras. Kemudian beras itu menjadi nasi, nasi itu dimakan oleh anak. Ketika ada sesuatu yang bercampur dengan haram dimakan oleh anak dan istri, secara tak langsung bapak ibu telah mendorong dia kepada kesengsaraan. Analisa lagi bapak ibu, dikit lagi. 4 sehat 5 sempurna. Logikanya kan cerdas, ya pak ya. Tapi sekarang coba lihat, jangankan 4 sehat 5 sempurna, lebih malah. Tapi anak pelupa, malas belajar, keras kepala, sulit diatur. 2 kali 2, saya ditanya nak kadang nak tentu dinya orang. Rukun Islam saya nak dapat dinya orang. Pak ibu ya. Berarti nak menyamin 4 sehat 5 sempurna itu cerdas. Apa-apa dulu makan ayam lah, ayam dia kuatnya ya pak ya. Iya pak. Wah tunggu ayam sakit baru udah biar ya pak ya. Cerdas apa pak? Cerdas kan pak? Ikan teri sampai taman nuang dimakannya.
Saya pucuk ubi. Cerdas kan Pak? Ya. Ternyata kecerdasan itu bukan karena 4/5 sempurnanya, tapi berkahnya yang kita makan. Darah dipompakan jantung ke seluruh tubuh. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu jika seandainya darah yang dipompakan jantung ke otak anak kita itu adalah darah yang tercampur dari saripati makanan yang didapat dengan cara yang haram? Bayang. Jadi apalagi kita di sini orang mengalih ya Pak. Ya kan dicela oleh Allah itu. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang di dalam takaran. Nah, menjual dikurangi, membeli minta dia. Nah, itu dia. Ya Pak ya. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Jangan kita asal dapat untung saja, tapi itu berpengaruh kepada karakter atau watak anak-anak kita, bahkan tertolaknya doa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, inilah 3 permasalahan pokok yang dapat menyebabkan terhalangnya doa. Yang pertama adalah dosa, obatnya bersegeralah beristighfar kembali kepada Allah, taubat, perbaiki hubungan dengannya. Kemudian yang kedua, silaturahim. Maka ketika ada bapak melihat yang tak patut dari seseorang, bapak tidak punya hak untuk mencelanya, tapi bapak punya kewajiban untuk mendoakannya agar dapat hidayah dan berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga, makanan minuman yang haram. Sedikit, kalau pakaian haram, ini juga ada manusia aneh nih Pak. Ini patut juga bapak pikirkan. Ada emak-emak kok nyoba jilbab tapi pakai baju kaos pendek lengan. Pak, nyoba jilbab tapi pakai baju kaos pendek lengan. Itu patut apa enggak tuh? Hah? Jadi kalau bapak melihat istri bapak seperti itu wajib tegur. Bapak melihat anak bapak seperti itu wajib tegur. Kalau dia beli pakaian lebaran, uangnya dari bapak dia belikan kepada pakaian yang berpakaian seperti telanjang, bapak bertanggung jawab. Anak atau istri yang membukakan auratnya atau menampakkan tonjolan badannya akan menyeret 4 laki-laki di sekitar hidupnya. Ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya. Jadi berpakaian haram itu adalah termasuk berpakaian yang tidak menutupi aurat. Maka ibu-ibu yang seperti itu jangan harap doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mustajabnya doa atau terijabahnya doa kuncinya adalah yakin. Yakin itu kuncinya adalah penuhi panggilan Allah, segerakan ibadah, dan tidak ada pelicin yang lebih cepat menyebab doa itu terijabah selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.